Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ila arwahi jami'i masyayikhina wa masyayikh-syekhina wa sallallahu Syekh Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf wa ila arwahina wa jasadina wa anfusina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna ahsanal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin Rasulillah. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalatin finnar. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana naf'an bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul ghusli. Ta'riful ghusli lughatan as-sayalanu wa syar'an ta'mimu jami'il badani bil ma'i biniyatin makhsusatin. Bab berikutnya dalam kitab At-Taqriratus Sadidah karangan Syekh Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf. Masih dalam Kitabut Thaharah, ini menjelaskan tentang yang berkaitan dengan al-ghusl atau membasuh ataupun mandi. Ta'riful ghusli, pengertian al-ghusl dalam niat kita ketika mandi itu membunyikannya al-ghusl, al-ghusla ya. Karena nanti kalau beda harokat akan juga berbeda makna. Kalau kita sebut dengan sebutan al-ghuslu, ghusla ataupun al-ghusli, maka dia akan berarti secara harfiah dengan makna as-sayalan, mengalirkan. Setiap yang mengalirkan secara bahasa bisa disebut dengan al-ghuslu atau mandi. Wa syar'an, dan menurut istilah ta'mimu jami'il badani, meratakan seluruh tubuh, bil ma'i, menggunakan air, biniyatin makhsusatin, dengan niat tertentu. Jadi kalau kita mengalirkan air dengan rata ke seluruh tubuh dengan ada niat tertentu, itu baru dinamakan mandi. Kalau cuman badan doang, rambut enggak, maka secara fikih belum dinamakan mandi. Karena secara fikih pengertian mandi itu sayalanul ma'i ala jami'il badani atau ta'mimu jami'il badani bil ma'i, meratakan air ke seluruh tubuh, ke seluruh badan menggunakan air dengan cara atau dengan niat tertentu. Jadi kalau cuman badannya doang, rambutnya enggak basah, namanya membasuh, bukan mandi. Kalau mandi harus basah semua. Maka Syekh Ahmad kemudian menyebutkan al-farqu bainal ghusli wal ghusli wal ghisli. Bahasa Arab itu punya keunikan dalam segi pelafalan. Dalam bahasa Arab, harokat berubah itu bisa jadi mengubah makna. Kalau kalimatnya ghuslu itu membasuh namanya, sebagian badan. Ghuslul yadaini, basuh kedua tangan, semuanya enggak badan, enggak. Ghuslul wajhi, membasuh muka, enggak semua badan. Tapi ketika bunyinya gus, ghinnya pakai dhammah, maka itu namanya membasuh keseluruhan badan. Makanya hati-hati ketika membaca atau ketika melafalkan bahasa Arab, jangan sampai salah harokat, kudu betul-betul, karena kalau salah bisa jadi
lain maknanya. Itu baru salah harokat, belum salah huruf. Kalau udah salah huruf, makin parah lagi. Minal afati wan, harusnya wan niqomah, bukan wan ni'mah. Ya Allah, lindungilah kami dari segala afat, itu kerusakan, kejelekan. Wan nikmah, dan maksudnya kejelekan. Kalau wan nikmah, ya Allah lindungilah kami dari nikmat. Wah, berarti nggak mau dapet nikmat nih orang. Ya, harusnya wan niqomah. Makanya kenapa belajar bahasa Arab itu kudu tekun? Karena kalau cuman seleweng doang, nggak beres ntar. Ntar artinya pasti acak-acakan. Melafalkannya semrawut, panjang pendeknya salah. Nah, itu yang menyebabkan terkadang pelafalan yang kita bunyikan dikritisi oleh orang Arab sendiri. Kayak contoh, kita bunyi salam aja, bunyi salam gampangannya. Kalau orang salam cuman assalamualaikum, assalamualaikum, itu bagi orang Arab salah, karena tidak mengandung alif lam ma'rifah. Bahasa Arab itu kerennya begitu. Kalau cuman assalamualaikum, assalamualaikum, nggak beres kata orang Arab, acak-acak bahasa gua loh, kata orang Arab gitu. Terus kita jawabnya begini, Waalaikumsalam, assalamualaikum, Waalaikumsalam. Lah, kata orang Arab, bahasa gua udah acak-acak. Orang Arab kalau salam, assalam, ya, assalamualaikum. Jawabannya waalaikumsalam, waalaikumsalam. Makanya kalau bapak-bapak jadi imam, ketika salam di sholat tuh jangan asal. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Menurut madhab Syafi'i, kalau salamnya kayak gitu nggak sah sholatnya. Harus assalamualaikum warahmatullahi. Itu ya. Itu makanya beda-beda. Al-ghuslu bid-dhammi, kalau lafadz ghuslu dengan cara dibaca dhammah ghinnya, ta'mimu jami'il badan, itu meratakan seluruh badan yang tadi bil ma'i, menggunakan air. Kalau al-ghuslu tadi pertama ghuslu, ini yang kedua ghuslu. Kalau al-ghuslu bil fathi ismun li ghusli ba'dil a'dha'i, penyebutan untuk membasuh sebagian anggota badan. Nah, yang tadi saya sebutkan. Kalau ghuslu sih ismun lima yudhofu ilal ma'i min sobunin au ghairihi, sesuatu yang disandingkan dengan air. Nah, kalau sabun, sampo, odol, bahasa Arabnya al-ghuslu, sesuatu yang nanti harus dicandingkan dengan air, namanya ghuslu. Kalau mandi ghuslu, kalau membasuh ghuslu. Tuh bedanya cuman harokat doang, hurufnya masih sama. Makanya orang Arab bilang ziyadatul bina tadullu ala ziyadatil makna. Kalau berubah dikit susunannya itu bisa berubah maknanya. Ahkamul ghusli khamsatun, hukum-hukum mandi ada 5. Mandi itu enggak wajib doang, mandi itu enggak sunnah doang, tapi ada 5. Yang pertama wajibun, wajib. Ada kalanya mandi itu hukumnya wajib. Kapan? Idza nadharul ghuslal masnuna, jika orang tersebut nazar mandi sunnah. Kata Usaduddin, lah ntar kalau misalnya tanah bapak saya kejual, saya mau mandi sebelum sholat Jumat. Saya mau mandi sebelum sholat Jumat. Mandi sebelum sholat Jumat itu hukumnya sunnah, tapi berubah hukumnya jadi wajib gara-gara nazar. Nah, wa fi halatin sittin, dan di beberapa keadaan yang 6. Salah satunya khurujul mani, keluarnya sperma, baru hukum mandinya menjadi wajib. Kapan wajibnya? Kalau mau ibadah baru wajib. Kalau kemudian gak mau ibadah, belum jadi wajib mandinya. Yang kedua, mandub, sunnah, hukumnya gak wajib. Kaguslil jumu'ati, kayak mandi mau sholat Jumat atau mandi hari Jumat. Wal idaini, mandi mau Id, Idul Fitri maupun Idul Adha,
Masih banyak mandi sunnah mah. Mandi tawaf, mandi masuk Mekah, mandi masuk Madinah, mandi mau ngaji dan seterusnya. Mubahun boleh, nggak dapat pahala, tapi sekedar boleh doang. Idza kana litabarrud awit tanadzub biduni niyatin sholihatin. Jika niatnya itu hanya untuk tabarrud, bikin adem badan. Tabarrud itu dari kata baroda, barida, adem. Kalau orang tengah hari bolong pengen mandi, kenapa mandi? Gerah ini, hawanya panas jasa, udah pokoknya pengen mandi aja. Maka hukum mandinya mubah. Kemudian mandi tanadzuf, bis main bola keringetan pada kotor, kaki belepotan, ngapain mandi ini? Ngebersihin badan, habis main bola, habis macul, habis mancing. Mandinya namanya tanadzuf, maka hukum mandinya sunnah. Bagaimana biar jadi pahala? Rubah niatnya. Ngapain mandi? Mau sholat maghrib, makanya mandi. Jadi biniyatin sholihah. Jadi bernilai pahala, bernilai ibadah, bernilai sunnah. Yang keempat, makruh. Kapan mandi makruh? Al-ghuslu bil ingimasi lis-shaimi. Mandi nyelam bagi orang puasa. Orang lagi puasa nyemplung di kolam berenang, hukumnya makruh. Orang lagi puasa mandinya selulup di kali, hukumnya makruh. Kenapa? Karena khawatir bakal ada air masuk ke kuping, air masuk ke hidung, air masuk ke mulut. Kalau kalinya isinya sirup marjan pun enak ya, ada batu esnya lagi. Yang kelima, haramun ma'asihah. Hukumnya haram tapi sah. Mandinya sah tapi hukumnya haram. Apa? Idza kana bima'in maksubin. Kalau mandinya pakai air yang boleh ngerampas, boleh ngerampok, nggak izin orangnya, hukumnya sah mandinya tapi dapat haram. Yang berikutnya, haram tapi tidak sah. Idza kanat haidun biniyatit ta'abbudi. Kalau ada orang haid mandi, orang masih haid tapi mandi sampoan, keramasan, mandinya itu enggak haram, halal tapi enggak sah. Maksudnya enggak sah, tetap enggak bisa buat sholat, tetap enggak bisa buat apa? Puasa. Tuh, karena orang haid mah enggak boleh sholat, enggak boleh puasa. Berikutnya, mujibatul ghusli, yang mewajibkan mandi. Sittatun, ada 6, qismani, kebagi menjadi 2. Dari 6 yang mewajibkan mandi terbagi menjadi 2. Yang pertama, ma yakhtassu bin nisa'i salasatun, yang khusus terjadi pada perempuan. Ada 3. Al haidu wan nifasu wal wiladatu. Mandi disebabkan selesai haid, mandi disebabkan selesai nifas, sama mandi disebabkan selesai wiladah. Kalau nifas mah sama haid mah umum ya. Wiladah sih kapan wiladah? Kalau orang selesai haid udah berhenti darahnya nggak keluar, wajib mandi. Orang selesai nifas habis lahiran nih, selesai keluar darahnya 35 hari, 40 hari berhenti darahnya, wajib mandi. Wiladah kapan wiladah? Wiladah itu orang habis lahiran, baik keluar darah ataupun enggak. Orang lahirannya selesai, bayinya doang, enggak ada darahnya enggak. Wajib mandi enggak? Wajib mandi. Berarti dia enggak nifas. Tuh. Tapi habis keluar bayi kemudian lanjut nifas, lanjut keluar darah yang terus-terusan tuh ya. Maka wajib mandi wiladah enggak, entar aja mandinya. Sekalian barengin sama selesai nifas. Ya, bebersih lah. Sudah bisa start lagi. Tuh namanya mandi nifas. Itu ya. Kalau ada makanya kenapa harus ada wiladah? Khawatir ada kejadian orang ibu-ibu lahiran tapi nggak nifas. Ya misalnya proses kelahirannya melalui kelahiran
sesar. Walaupun sesar tetap ada nifas, tetap ada nifasnya ya. Sesar misalnya, pas dicek sehari, lah ini saya nggak keluar darah dok. Oh iya berarti ibu nggak ada nifasnya. Ibu nih kasus baru dalam dunia persalinan. Maka dia wajib mandi untuk bisa sholat. Hari itu lahiran, hari itu dijahit, hari itu nggak keluar darah, ya hari itu mandi. Hari itu wajib sholat. Beda kalau yang nifas. Kalau yang nifas kapan wajib sholatnya? Nanti kalau sudah selesai nifasnya, kemudian mandi. Sekarang begini kasusnya. Ustadz Udin habis ibadah sama bininya. Di tanggal-tanggal rawan haid. Di tanggal-tanggal rawan haid. Ibadahnya jam 12 malam. Anak udah pada tidur, cucu udah pada tidur, ya. Tinggal berdua ya melek nih, lagi nonton Indosiar, kagak merem-merem, ibadah lah. Setelah ibadah nih, nggak langsung mandi. Waya azan subuh, bininya bangun. Pas mau mandi, keluar darah. Lah, haid. Bininya wajib mandi nggak? Bininya wajib mandi nggak? Wajib mandi besar nggak? Head, habis ibadah malamnya kemudian head. Bininya wajib mandi nggak? Nggak wajib. Nggak wajib mandi besar. Buat apa mandi besarnya? Kan haid. Gimana mau sholat subuhnya orang? Head. Tuh ya. Gitu. Jadi tidak wajib. Kenapa tidak wajibnya? Karena berlangsung head. Kebalikannya. Bini udah berhenti headnya nih, udah kagak ada darah. Coba neng, dicek neng, udah nggak ada darah dari tadi, dari jam 7 pagi udah nggak ada darah, jam 9 nggak ada darah, jam 10 nggak ada, jam 11 kencing nggak ada, ini jam 1 nih nggak ada darah. Boleh nggak kita berhubungan biologis dulu baru kemudian mandi, biar sekalian mandinya? Menurut madhab Syafi'i nggak boleh, harus mandi dulu, baru kemudian berhubungan biologis, baru kemudian mandi lagi. Capek makanya jadi bini mah, ya. Baru mandi udah mandi lagi. Itu yang khusus perempuan haid, nifas, wiladah. Yang mayastariku fihir rijalu wan nisa'u, yang 3 lagi sisanya, kan semuanya 6. Yang 3 haid, nifas, wiladah khusus perempuan, yang 3 lagi berkaitan antara laki-laki dan perempuan. Apa aja? Al-jima'u, jima, hubungan biologis. Wa khurujul mani, keluar sperma. Juga kaitan antara laki-laki dan perempuan. Emang perempuan keluar sperma? Keluar. Ya. Bini saya perasaan gak pernah keluar sperma. Wah, berarti jadi laki-laki gagal. Ya, makanya kalau ada seorang istri yang nggak mau digaulin, jangan-jangan kitanya yang nggak adil. Ayo napa? Males lah. Nah, itu berarti kitanya yang nggak adil. Ya, silakan konsultasi ke dokter Boyke. Ya. Wal mautu, dan mati. Mati itu ya laki-laki ya perempuan. Jima laki-laki ya perempuan. Mau yang pengen laki-lakinya doang, tetap perempuannya juga mandi wajib. Mau yang keluar laki-lakinya doang, tetap mandi wajib dua-duanya. Ya. Kalau yang tadi haid, nifas, wiladah khusus perempuan. Syarhu mujibatil gusli, keterangan lebih luas tentang yang mewajibkan mandi. Yang pertama, ilajul hasyafati fil farji. Apa sih maksudnya ilajul hasyafati fil farji? Yang namanya ilaj, kita tuh belum diwajibkan mandi kalau belum ilaj. Kita sama bini berhubungan biologis. Kapan mulai wajib mandinya? Kalau udah dikatakan wajib mandi itu pas kapan? Apakah cuman nempel doang? Apakah cuman mohon maaf pergesek-gesek doang? Maka bahasa fikihnya namanya ilaj.
Apa ilaj itu? Idkhalul hasyafah ra'suz zakar wa tusammal kamroh. Kalau ra'suz zakarnya udah masuk, baru wajib mandi. Kalau cuman digesek-gesek doang, belum wajib mandi, belum. Namanya kamroh. Kalau helmnya udah masuk, wajib mandi. Mohon maaf, karena ini udah dewasa semua. Kalau udah kerasa anget, tuh, ya kerasa anget, Ustadudin. Kalau udah kerasa anget, baru wajib mandi. Kalau cuman di luar doang, cuman assalamualaikum doang, belum wajib mandi, belum. Ya. Pokoknya mah pelanggarannya itu ilaj ra'suz zakarnya, batasan helm itunya tuh sudah masuk, sudah melewati bibir, udah ada rasa yang berbeda, baru kena hukum wajib mandi. Wadhabitul farji. Lantas farji itu apa batasannya? Kullu ma yusamma farjan. Sesuatu yang dinamakan farji, lubang. Sawaun akana kubulan am duburon. Baik itu kubul dari jalur vagina ataupun duburon dari jalur anus. Ada orang, gue mah gak mau mandi lah. Mau hubungan biologis sama bini tapi gak mau mandi. Pakai jalur belakang aja lah. Tetap anus juga namanya farji. Ya. Min adamiyin au ghairihi. Baik itu dari manusia ataupun bukan manusia. Ada orang kelainan misalnya bersetubuh dengan sapi. Iya, misalnya. Wajib mandi enggak? Wajib. Karena itu yang namanya farji itu min adamiyin au ghairihi. Baik itu dari manusia ataupun bukan manusia. Sama ayam juga sama. Ya. Yang jelas farji kubulan atau duburon. Mohon maaf, kecuali oral. Baru gak wajib mandi kalau gak keluar sperma. Karena fam mulut laisa minal farji. Mulut itu bukan bagian dari farji. Yang bagian farji itu kubul ataupun dubur. Demen saya kalau yang ngajinya orang dewasa semua, nggak ada tedeng aling-aling ngomongnya. Au mayyitin atau jenazah, orang mati. Ada orang tiba-tiba ke kuburan. Sono ke kuburan apa yang ke situ Podin tuh? Ya kuburan dekat lapangan. Digali kuburan perawannya, disetubuhin. Wajib mandi enggak? Enggak wajib mayatnya. Tapi kita yang hidupnya wajib mandi. Walaupun dia jenazah yang kita setubuhin ya. Atau yang disetubuhin oleh manusia. Ya. Jadi kapan batasannya? Kalau sudah hasyafahnya berasa anget. Ya, kalau usianya masih di bawah 60 tahunan mah masih bisa ada rasa anget-angetnya lah. Masih bisa membedakan antara anget, anyep sama kering tuh, kita masih bisa bedain. Ya. Berikutnya khurujul maniyyi, keluarnya sperma. Fal maniyyu la yujibul ghusla illa idza baroza ay kharaja walau baqiyal maniyyu fi qasobati dzakari fala yajibul ghusla. Sperma keluar wajib mandi. Belum jadi wajib mandi kalau sperma itu belum keluar. Ada orang lagi berhubungan biologis, tiba-tiba diketok-ketok, Pak, Bapak, minta duit Pak, sekolah Pak. Belum keluar, belum selesai, belum. Aduh, lu mah ganggu gua ya katanya. Itu wajib mandi gak? Wajib mandinya gara-gara hubungan biologis, bukan gara-gara keluar sperma. Ada orang misalnya bininya lagi haid, maka nggak bisa berhubungan biologis. Punten, pakai bagian tubuh lain bininya, di hidung misalnya, di ketek, ya, di kuping, ya misalnya.
udah mau keluar nih, ketahan. Aduh, anak keburu manggil nih. Wajib mandi enggak? Ini lagi nggak berhubungan melalui farji, bukan. Pakai tangan misalnya, dikempit di ketek, dikempit di betis, misalnya paha misalnya. Wajib mandi nggak wajib. Pokoknya keluar sperma itu wajib jadi mandi kalau benar-benar udah keluar. Kalau cuma ngebagel, di tengah-tengah apa nih, di tengah-tengah hasyafa, udah itu mah nggak wajib mandi. Ada perempuan lewat, kemudian kita ereksi, bahasa kerennya ereksi, nggak sampai keluar spermanya, nggak wajib mandi. Kalau udah keluar tuh baru kemudian wajib mandi. Jadi kalau berhubungan seksual mah keluar nggak keluar wajib mandi. Ya lah, kita mau nggak keluar ini tetap wajib mandi. Dobitul mani alladhi yujibul ghusla. Pengertian sperma yang mewajibkan mandi. Sperma mana yang dikategorikan bisa mewajibkan mandi? Ayyakuna maniya syakhsi nafsihi fala yajibul ghuslu idza kharaja minhu maniyu ghairihi walakin yanqudul wudu'a. Spermanya harus sperma pribadi, bukan sperma orang lain, bukan sperma pasangan. Ya, maksudnya bukan sperma pasangan tuh. Ada perempuan misalnya tidak berhubungan biologis, iseng-iseng doang memasukkan sperma ke dalam kemaluannya, ke dalam farjinya. Kemudian keluar tuh sperma dari kemaluan perempuan itu, dari vaginanya, maka dia nggak wajib mandi. Keluar spermanya itu harus benar-benar keluar dari diri kita sendiri, bukan sperma orang lain itu ya. Emang ada sperma orang lain? Ya kali-kali ada. Perempuan nggak mau berhubungan biologis, pengen punya anak doang. Udah ini spermanya masukin di plastik, ntar kita masukin pakai sedotan ke dalam, terus keluar lagi spermanya. Nggak wajib mandi. Yang mewajibkan mandi itu berhubungan seksual sama keluar sperma yang sperma sendiri. Ayakunal khariju minhu awwala marrah fala yajibul ghuslu idza adkhalahu tsumma kharaja minhu marratan tsaniyatan walakin yanqudul wudu'a. Kapan kita wajib mandi? Sperma yang mana yang mewajibkan kita mandi? Sperma yang pertama kali keluar, jerat, itu yang mewajibkan mandi. Udah beres mandi ini kita nih, udah pakai anduk, keluar lagi sisanya. Wajib mandi lagi enggak, karena itu mah sisa. Tapi punten yang tadi mah tuh yang baru membatalkan wudhu, tapi nggak bikin wajib mandi kedua kali. Makanya saya pernah bilang waktu di bab istinja kemarin itu, kalau pipis itu minimal di gobat gabedin, biar sisanya keluar. Kalau enggak dehemin biar keluar. Kalau enggak disentil pelan-pelan. Kalau enggak dipurut. Di kitabnya itu dipurutnya pakai jari tengah sama pakai jari telunjuk gitu. Dipurut biar sisanya keluar. Khawatir nanti ketika kita lagi sholat tiba-tiba keluar sperma sisa. Kan kalau keluar sperma sisa akhirnya harus wudhu lagi, bukan mandi, wudhu lagi. Tuh, jadi yang mewajibkan mah hanya sperma yang pertama keluar. Karena kadang-kadang kalau kita keluar sperma itu biasanya ada sisa. Apalagi kalau nggak sempet pipis. Nah, makanya kalau kita pipis tuh biasanya normal lagi kemaluannya sudah normal lagi, jadi nggak ngebagel ya, ngebagel kemudian ngebagel itu kayak ada yang ngeganjel, nah itu sperma yang ngeganjel tuh ya. Al farqu bainal mani wal madhi wal wadi. Nah ini yang kadang-kadang kita lupa, bahwa yang keluar dari kemaluan kita, dari penis kita itu 4.
mani, madhi, wadi, baul, pipis. Air mani, air madhi, air wadi, air seni. 4. Ya. Sperma kayak gimana? Ma'un abyadu yatadaffaku hala khurujihi wa yakhruju bi syahwatin wa yaqubu hurujahu futurun. Kalau sperma itu airnya berwarna putih bening, putih bukan putih bening, putih, kemudian keluarnya muncrat. Ya tadaffaku tuh muncrat keluar. Lah, saya keluar sperma kagak Ustaz. Saya mau keluar spermanya celek. Wah, itu berarti tandanya kurang olahraga, pasokan nutrisinya kurang gitu. Ya. Wa yakhruju bi syahwatin, keluarnya menggunakan wa yakhruju bi syahwatin, keluarnya bersama syahwat. Ada syahwat, ada libido, sperma berarti. Wa yaqubu khurujahu futurun, kemudian kalau habis keluar tuh rada lemes badan, umumnya rada lemes. Ada orang yang habis keluar sperma, kemudian ereksi lagi ada, tapi kan jarang. Laki-laki mah nggak bisa langsung. Kalau habis keluar sperma ntar dulu, nunggu 10, 15 menit lagi. Ya, kadang-kadang ada yang nunggu sebulan lagi baru ada lagi. Ya lama jasa chargernya nggak pakai fast charging, jadi lama aja saya. Jadi kalau sperma itu pokoknya airnya warnanya putih, kemudian kalau keluarnya itu dengan hentakan, ada puncratan. Ada orang keluar sperma kayak kencing? Kayaknya enggak. Keluar sperma pasti step by step. 1, 2, 3. Udah 3 paling. Bisa 4, bisa 5, bisa 6, bisa 7, tergantung. Ya, tergantung kapasitas dan kapabilitas serta jenis mesinnya. Ya, mesinnya kayak gimana tergantung. Kemudian harus ada syahwatnya, keluarnya disertai dengan badan lemes. Ya, makanya tidurnya tibra ya, Wasadudin ya, tidurnya tibra pada baik. Berikutnya al-madhyu, yang keluar dari kemaluan kita namanya al-madhyu. Madhyu itu ma'un abyadu raqiqun lazihun. Airnya putih tapi bening. Lazihun lengket, yakhruju inda thawaroni syahwah bila syahwatin kamilah. Keluarnya ketika bergejolaknya syahwat, tapi syahwatnya nggak maksimal. Bahasa kitanya yang namanya madhi itu adalah pelumas before kita tanding. Ya, Bapak kalau sudah terangsang biasanya ada keluar cairan di kemaluan. Itu namanya madhi. Nah, beda sama sperma, itu bukan sperma. Ya, basah, wajib mandi, emang enggak. Kalau basah doang, kalau bening doang emang enggak. Coba dah, kalau lagi iseng-iseng pas lagi sama istri ketika hendak hubungan biologis, kemudian pegang cairannya, pasti cairannya agak lengket, ya, kemudian bening. Dia mah enggak warna putih kayak susu kental manis, enggak. Dia mah bening. Nah, itu namanya madhi. Madhi mah tidak mewajibkan mandi. Itu tuh Allah tuh udah menciptakan itu tuh. Jadi sebelum kita semua itu melakukan serangan bertubi-tubi, harus ada pelumasnya. Pelumasnya disediain secara alami ya kok oleh Allah. Berupa madhi itu. Coba kalau udah nggak ada madhinya, bagaimana? Jerit-jerit bini. Kalau bini kemudian kita melakukan penetrasi, mohon maaf, kemudian merasa kesakitan, berarti ada yang salah sama kita. Kita tuh belum memberikan pelumas baik bagi kita, baik yang keluar dari kita ataupun yang keluar di istri. Makanya harus kita harus sama-sama mengerti dalam urusan itu. Tidak jarang istri itu kemudian mengajukan gugatan cerai karena penelitiannya begini Pak, mohon maaf, penelitiannya itu di Indonesia itu kurang dari 25% perempuan yang pernah merasakan keluar sperma, kurang dari 25%.
Jadi yang bisa merasakan keluar sperma itu di perempuan Indonesia itu cuman sekitar 25% doang. Coba. Yang 75%-nya kagak ngerti. Lu sih kalau berhubungan biologis apa enaknya? Ya itu enaknya pas lagi gesek-gesek doang. Terus sampai puncak enggak? Kagak. Ternyata enggak pada tahu perempuan. Karena seolah-olah cuman kita doang laki-laki yang perlu diberikan kepuasan. Perempuannya enggak. Kita enggak wajib katanya memberikan kepuasan, salah. Justru. Udah begitu pengen nambah lagi bininya, agak ngaca namanya. Ya, udah bininya satu kagak bisa disampaikan kepada puncaknya, ini mah pengen pengen nambah bisa, namanya itu mah orang kagak tahu diri ya. Yang ketiga, al wadi wadi maun abyadu sahinun kadirun, airnya putih tapi kasar, gerenjel-gerenjel, kadirun keruh, warnanya keruh, enggak putih enggak bening tapi keruh. Yakhruju ba'dal bauli au inda hamli syai'in thaqilin, yang keluar ketika setelah kencing atau ketika habis mengangkat beban berat, keluar teclak dilihat keruh. Ah, itu mah bukan sperma, itu mah namanya wadi. Nah, wadi itu airnya keruh, kemudian agak kasar, itu biasanya keluar bagi orang yang punya gangguan di alat kelaminnya, keluar cairan itu, maka cairan itu tidak dinamakan sperma, enggak wajib mandi. Al hukmu inda khuruji ahadiha, itu yang tadi disebutin segitu banyaknya tuh 3 tuh, itu apa hukumnya kalau keluar itu? Maka yang pertama, almani yujibul gusla walayan kudul wudu'a wa huwa tohirun. Kalau keluarnya sperma maka wajib mandi tapi tidak membatalkan wudhu. Wajib mandi tapi tidak membatalkan wudhu. Ya, kalau orang keluar sperma itu wudhunya nggak batal karena sperma itu nggak najis, sperma itu suci. Kalau sperma nempel di kain, ya kain ada spermanya lagi, gimana? Suci. Boleh nggak dipakai sholat? Boleh. Kalau yakin itu sperma doang. Tapi kalau ada campuran madhinya kan jadi najis. Makanya kalau ada sperma udah masih mending ganti aja, khawatir bercampur madhi. Fikih itu lucunya, giliran sperma mah yang mewajibkan mandi besar nih, hukumnya suci. Giliran air kencing mah dia mah nggak wajib mandi besar, cuman wudhu doang, hukumnya malah najis. Kebalik, wudhunya air kencing yang suci, sperma yang najis, kudunya begitu. Justru ini adalah kemurahan dari Allah. Saya pernah katakan, coba bayangin kalau setiap habis kencing kita wajib mandi. Ya, makanya. Jadi sudah diatur oleh Allah. Udah pokoknya mah yang wajib mandi mah keluar sperma aja. Kencing mah nggak wajib mandi. Orang yang udah usia 70 tahun, 80 tahun, mohon maaf, yang kerannya udah kebanyakan pakai solasi lagi udah ada kendor udah. Ya, disolasi begitu lagi, misalnya begitu. Kencing lagi, iya klepnya udah kendor, kencing lagi. Wah, mandi melulu bisa masuk angin. Makanya yang mewajibkan mandi hanya keluar sperma. Yang namanya keluar sperma kan paling banternya pengantin baru sehari paling 2-3 kali. Iya. Ada pengantin baru sehari keluar sperma 4 kali, darah yang keluar ntarnya keempat kalinya. Kalau 3 kali mungkin masih ya, tapi kalau udah keempat kali ya keluar takutnya sperma muda belum jadi keluar darah. Ya dipaksa gue ganteng muda, pokoknya pengantin baru juga paling sehari sekali. Kesononya dapat 2 bulan, bosan. Ya, maksudnya 2 bulan tuh ya udah pengennya paling sehari sekali, 2 hari sekali. Ntar ketemu lagi masanya 40 tahun, baru muncak lagi, kendor lagi. 60 tahun kalau masih kuat baru muncak lagi. Ya begitulah. Jadi presentasinya kadang naik, kadang turun. Ya, makanya orang kalau lagi usia 40 tahun udah rada puber kedua, ya pengen nyari perawan lagi.
Jangan nyari ini lagi karena memang usia 40 tahun. Kalau al-madhi wal wadyu hukmuhuma kal bauli fayan kudoni al wudu'a wa huma najisani. Kalau madhi sama wadi hukumnya seperti air pipis, air seni, najis dan mewajibkan wudu, membatalkan wudu, tapi tidak mewajibkan mandi. Jadi kalau baru pemanasan doang Pak, belum dimasukkan ke dalam farji, tapi udah keluar madhi, nggak wajib mandi. Yang penting belum dibebesin. Yang penting belum keluar sperma. Kalau belum dimasukin, belum keluar sperma, baru keluar madhi doang, belum wajib mandi. Kita mau belajar ini di usia udah segini ya, udah 30-an 40 tahun. Saya ngaji ini kelas 1 SMP. Waktu kita pikir begini, mikir bagaimana ngegambarin ya, kagak ketemu. Ya, ketemu sudah nikah. Oh iya, oh begini. Alamatul mani yajibul ghuslu idza wujidat ihda hadhil alamah wal yustaratu kulluha wal mar'atu mithlur rajuli fi dzalik. Kriteria sperma yang mewajibkan mandi itu disebutkan di sini. Enggak harus ada semuanya. Cukup salah satunya saja, cukup sebagiannya saja sudah bisa mewajibkan mandi. Yang pertama, at-taladzzuzu bi khurujihi. Ladzah, lezat, keluarnya tuh enak. Ada yang bisa menggambarkan kenikmatan keluar sperma? Pokoknya nikmat, bisa digambarkan? Nggak bisa. Karena lezat dan nikmat itu abstrak, nggak bisa digambarkan. Kata sifat. Kalau kata sifat tuh nggak bisa dikonkretkan. Ini bakso enak nggak? Enak. Seenak apa? Pokoknya mah 98 lah. Nggak bisa. Kenikmatan, keenakan, kesakitan itu nggak bisa diukur, nggak bisa. Kalau keluarnya at-taladzuz, ada lezat-lezatnya, ada nikmatnya, sperma berarti. Yang kedua, at-tadaffuk, muncrat, yakhruju ala dufu'atin, keluarnya berkali-kali, beberapa kali, sperma. Ar-raihatu idza kana rotban karaihatil ajini awit tolai. Baunya kalau lagi basah, masih basah, sperma itu baunya karaihatil ajini, kayak bau adonan. Ya, kecium kan Pak ya? Bau adonan lah begitu. Awit tolai atau bau mayang, bau mayang. Ya pokoknya kayak gitulah baunya, amis-amis begitu, ya. Wa idza kana jafan, kalau udah kering, karaihati bayadil bidi, kayak bau putih telur. Kalau udah kering baunya berubah jadi kayak putih telur. Lama-lama itu sperma kita jamin jadi darah. Kalau kita nempel di celana warna putih bisa diemin aja, lama-lama ntar warnanya berubah hampir kayak darah. Karena kan nanti dari situlah benih manusia dimunculkan. Karena awalnya semuanya itu adalah memang dari proses metabolisme tubuh. Berbeda-beda, terjadi urin, terjadi darah jadi daging, gagal jadi darah ya jadi pup. Sebagian lagi jadi sperma apa ekskresi apa bahasa biologisnya. Falisa min alamatil mani kaunuhu abyadha. Maka yang warnanya putih itu bukan tanda yang wajib. Karena kadang-kadang sperma itu warnanya nggak putih, kadang-kadang rada kecoklatan, tapi nggak coklat banget. Kadang-kadang rada kecoklatan, kekeruhan. Makanya putih itu bukan jadi syarat wajib, bukan. Ya, barangkali kebanyakan minum kopi, ya habis makan ngopi, mau sholat ngopi, habis sholat ngopi, datang lagi ngopi lagi, ngopi terus pokoknya Pak. Ya, keluar sperma warnanya rada butek kayak kopi. Ya, jadi nggak harus putih. Aw yaqubu khurujahu futurun, aw yaqubu khurujahu futurun. Begitupun setelah keluarnya lemes, nggak harus. Kadang-kadang keluar sperma itu nggak lemes, masih ada yang tetap strong, masih tetap kuat. Walakinna hadza ala sabilil ghalib. Akan tetapi warna putih dan kalau habis keluar itu lemes, itu adalah
Jalur umum, umumnya orang keluar sperma warnanya putih, umumnya orang habis keluar sperma lemes, gitu maksudnya ya. Pak Sadudin emang enggak, dia habis keluar sperma enggak lemes dia mah. Langsung keluar lagi, ngopi lagi, rokok dulu ya, nonton TV kagak lemes-lemes dia mah. Orang-orang olahraganya masih rajin ya. Idza syakka, sekarang ada masalah. Idza syakka halil khariju maniyun ammadyun famal hukmu. Kalau ada orang ragu-ragu, apakah yang keluar ini adalah sperma atau madhi? Fa in syaa'a ja'alahu maniyan fayajibu alaihil ghuslu. Kalau orang itu kemudian pengen, udah ini mah sperma aja, ya wajib mandi. Ragu nih ngeliat celana. Bangun tidur, ini celana basah. Apa ya? Dikesek-kesek, dicium-cium. Lah, bukan bau sperma, tapi bentuknya kayak sperma, maka pilihannya dua. Boleh kita memilih itu sperma, udah sperma aja lah, kita wajib mandi. Atau wa insya'a ja'alahu madyan, kita milih itu adalah sekedar madhi, berarti cuman batal wudu aja. Boleh milih dua, selama nggak yakin. Kecuali yakin udah warnanya putih, baunya bau adonan, enggak, ini mah madhi bukan sperma, wah itu mah namanya ngelawan bukti yang jelas, ngelawan bukti yang ada. Wa yajibu ghuslu ma asabahu minhu wal afdalu ay yajma'a bainahuma wa yaghtasilu wa yaghsilu ma asabahu minhu. Kalau ragu-ragu di celana kita apakah itu sperma atau madhi, maka kita afdolnya mengatakan itu sperma dan madhi. Jadi kita wajib mandi, kita juga wajib membasuh celana yang kena cairan sperma dan madhi tadi. Itu yang afdol. Apalagi di mazhab Syafi'i yang terkenal dengan ikhtiyatnya. Yang ketiga al-haidu, haid. Kapan mulainya? Ba'dan qita'i damil haidi. Kalau udah berhenti haid wajib mandi. Nifas sama ba'dan qita'i damin nifasi, setelah berhentinya darah nifas. Wiladah kapan? Wiladah itu walau waladat mudghatan au alaqatan, walaupun cuman keluar daging atau darah gumpelan. Ada orang keguguran, gugur, wajib mandi enggak? Wajib, karena dia udah keguguran, wajib mandi besar. Ya, kalau dia tidak nifas. Kalau habis itu ada nifasnya, maka entar nunggu selesai nifas. Al-mautu wa sayati tafsiruhu fi babi ghusl mayyit. Nah, untuk orang mati entar ada pasalnya, pasal urusan orang mati, furudul ghusli. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi marji wal ma'ab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala shalihan tardahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.